Selamat datang di channel Nazif Givari. Pada video kali ini kita akan membahas hubungan diet dan juga GERD. Anda berada di video yang tepat dan saksikan video ini secara lengkap. Terima kasih Anda masih di channel Nazif. Kita cek dulu perbedaan antara masalah lambung atau gastritis dan juga GERD. Ini dua hal yang berbeda. Nah, pada video kali ini tentu yang kita akan bahas secara spesifik adalah masalah GERD. Nah, GERD itu di antara kerongkongan dan juga lambung itu ada katup yang untuk menahan setelah kita makan, kemudian dari mulut ke kerongkongan, kemudian lambung. Tapi bagi orang yang mengalami masalah GERD itu ya, katup itu mengalami pelemahan sehingga asam lambung yang tadinya di lambung kemudian bisa naik ke atas. Nah, itu menyebabkan masalah pada kesehatan kita. Nah, tanda-tanda yang harus kita perhatikan pada masalah GERD adalah pada di lambung kan pH-nya sekitar ya 2 ya, pH-nya 2. Kemudian kalau bicara mengenai kondisi ciri-ciri orang yang mengalami masalah GERD itu, dadanya itu terasa panas karena kenapa? Asam lambung yang pH-nya asam seperti itu, kerongkongan itu tidak bisa menerima secara langsung, maka mengakibatkan dadanya itu panas. Kemudian yang hal harus diperhatikan kedua adalah rasanya itu menjadi pahit gitu ya, pahit dan juga tidak nyaman. Nah, ini beberapa ciri-ciri masalah GERD yang Anda harus perhatikan. Tentu beda nih kalau masalah lambung. Masalah lambung kan menyebabkan kembung, gak nyaman, atau masalah-masalah yang lain. Tapi yang jelas ini dua hal yang berbeda. Tapi kita akan bahas terkait dengan tips dan pengaturan pola makan pada orang yang mengalami GERD. Gaya hidup yang sangat related dengan pemicu masalah GERD ada beberapa faktor, terutama terkait pola makan. Yang pertama adalah makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat bisa menyebabkan itu masalah GERD. Jadi makannya slow, dikunyah, diresapi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan terlalu tinggi lemak yang bisa dibilang terlalu malam, 3 jam sebelum waktu istirahat. Nah, ini juga bisa memicu masalah GERD. Yang ketiga adalah mengonsumsi makanan-makanan tinggi kafein, kopi, ataupun makan makanan ataupun minuman ya, minuman alkohol dan lain-lain. Yang keempat adalah makanan-makanan yang tinggi lemak seperti ada coklat, ada mint, ataupun jenis-jenis lainnya yang bisa juga mengakibatkan terjadinya masalah GERD. Itu adalah beberapa gaya hidup yang harus diperhatikan pemicu masalah GERD, sehingga Anda harus sadar mulai dari sekarang pengaturan pola makan, terutama gaya hidup Anda. Pada orang yang mengalami masalah GERD harus ingat kata CATS. Harus batasi ya, kafein, alkohol, tobako atau berhenti merokok. Kemudian adalah S itu kendalikan stres. Jadi 4 hal ini yang harus Anda kelola dengan baik. Kalau mau berhenti ataupun masalah GERD ini bisa dikurangi ya, harus perhatikan 4 hal tersebut. CATS, kafein, batasi minum berkafein, kemudian berhenti minum alkohol, berhenti merokok, dan juga kendalikan stres. Itu 4 hal yang harus Anda perhatikan. Nah, tentu bagaimana dengan pengaturan pola makan? Nah, tadi kita bahas mengenai gaya hidup. Bagaimana sekarang terkait pola makan yang bisa kita terapkan? Itu yang pertama adalah kendalikan porsi. Kita bisa porsinya itu sedikit tapi frekuensinya itu lebih banyak. Itu monggo juga bisa menjadi salah satu cara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makannya itu diperlambat, dinikmati. Kalau pada agama ya, kan sekitar 33 kali kunyah ataupun setidaknya sampai teksturnya itu lebih halus, itu silakan. Itu adalah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah perhatikan zat gizinya, terutama bisa dibilang yang porsinya besar ataupun yang memiliki kandungan lemak yang tinggi. Itu juga harus dibatasi ya. Mulai dari sekarang kita harus perhatikan komponen zat gizi tersebut. Kemudian yang keempat adalah hindari mengonsumsi
ataupun waktu makannya itu terlalu larut. Jadi kalau terlalu larut malam, maka pilihlah makanan-makanan yang bisa dibilang cenderung lebih sehat. Dalam hal ini bisa buah ataupun yang lain ya. Terutama kalau makanan itu lemak yang cukup tinggi dan juga itu bisa memicu masalah GERD. Jadi yang harus diperhatikan adalah tadi ya, waktu makan juga harus diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah setelah makan itu jangan terlentang. Jadi posisikan duduk, kemudian makan juga yang benar sambil duduk, kemudian nggak berdiri. Nah itu bisa salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah GERD. Nah terakhir adalah bagaimana pengaturan kita membuat list menu-menu yang makanan tadi yang saya sebutkan. Anda udah sadar nih, ketika Anda sudah terdiagnosis masalah GERD pada Anda dengan gejala-gejala dadanya panas, kemudian perasanya itu pahit gitu ya, itu merupakan salah satu indikasi Anda mengalami masalah GERD. Tapi mulai dari sekarang caranya adalah perubahan gaya hidup, terutama pola makan. Itu beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda tidak mau begitu ya mengalami ataupun kambuh masalah GERD Anda. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat atau di kolom komen pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.